Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idra Fariski dengan NIM 1521120. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen mata kuliah Islam dan HAM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia, landasan hak asasi manusia, dan maqasid syariah terhadap hak asasi manusia. Baik, yang pertama itu sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Ya, yang pertama perkembangan HAM di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama itu pada masa perkembangan HAM Orde Lama, yang kedua perkembangan Orde Baru, yang ketiga era reformasi. Baik, yang pertama itu perkembangan HAM pada era Orde Lama. Beberapa pencapaian hak asasi manusia pada masa ini itu yaitu yang pertama itu partai politik semakin bermunculan meskipun tumbuh ideologinya masing-masing. Terus hak presiden itu pada masa periode ini itu memiliki kebebasan. Terus yang ketiga itu pemilihan umum itu dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Yang kedua perkembangan hak asasi manusia pada Orde Baru. Pada masa ini itu pemerintah awalnya itu menolak konsep HAM. Terus padahal pada masa baru ini banyak terjadi pelanggaran HAM. Salah satunya itu tragedi G30 SPKI. Di sisi lain juga sebagian besar masyarakat merasa bahwa HAM itu luas dan terbuka. Pada tahun 1993 itu akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan Komnas HAM. Terus fungsi tersendiri dari Komnas HAM itu adalah melaksanakan kajian, terus perlindungan, penelitian, terus pemantauan, investigasi, dan mediasi sosial soal masalah HAM. Terus yang ketiga tuh hak asasi manusia pada era reformasi. Pada masa ini tuh mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahirnya TAP MPR tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia. Terus masa Orde Reformasi ini yang dimulai tahun 1998 itu berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan dengan yang terkait hak asasi manusia sebagai rambu-rambu seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM. Terus Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN. Baik, materi yang kedua itu landasan HAM dalam Islam. Landasan atau dasar hak asasi manusia itu dalam Islam yaitu dari Al-Quran, bahwasannya hak asasi manusia itu bersesuaian dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sunnah, dan maqasid syariah. Terus yang ketiga itu materi tentang maqasid syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia. Yang pertama itu pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah itu berasal dari kata jamak maqasyad, yaitu merupakan masdar mimi dari kata qasada yaqsudu qasdan. Maqasyadan menurut Ibnu Al-Mansur secara bahasa dapat berarti istiqomah atau keteguhan pada suatu jalan.
Terus dan al-i'timad atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Misalnya Allah itu menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Terus di samping itu kata ini juga bermakna al-ad atau keadilan, dan al-tawasud al-adam al-ifrat wa al-tafrid atau mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit, seperti pernyataan seorang kamu hanya berlaku atau adil dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata. Artinya mengambil jalan tengah dalam dua hal yang berbeda. Secara istilah atau etimologi itu, maqasid syariah adalah gabungan dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Kata syariah secara etimologi itu bermakna jalan menuju mata air. Terus sedangkan secara terminologi itu syariah didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan masyid yang berarti itu tujuan. Masyid di syariah yaitu tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum, baik dalam hal tingkah laku maupun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Terus hak asasi manusia ini ketika dikomparasikan dengan maqasid syariah, itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia. Terus dan korelasinya dengan hak asasi manusia itu ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqasid itu memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan. Dan solusinya yang dikedepankan oleh maqasid itu lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang HAM. Terus contohnya ketika terjadi tarik-menarik hukum terhadap kasus terus pencurian, dan pencuri dalam kondisi krisis apakah dipotong tangan atau tidak, maka maqasid itu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut itu dengan skala prioritas. Yang pertama, langkah praktisnya itu pencuri tersebut itu tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa dia itu menjaga jiwa atau akibat kelaparan lebih tinggi daripada menjaga harta. Baik, mungkin itu presentasi tugas UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.